Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Rahma dengan NIM 2021 0303 039. Yang terhormat Bapak Dr. Iswandi, SPD, MPD. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester 4 Kewirausahaan 2 dengan berjudul Ide Bisnis Bakpao Berkarakter Isi Coklat Lumer Tinggi Protein. Di slide selanjutnya terdapat latar belakang, di mana memulai usaha dalam bidang makanan ringan, maka yang pertama kali yang harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menarik para konsumen. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara kita memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Kemudian dari saya sendiri menciptakan ide yang luar biasa, yaitu memproduksi bakpao karakter isi coklat lumer tinggi protein dengan beberapa karakter berbeda yang kami tawarkan. Lalu di slide selanjutnya terdapat perencanaan pemasaran. Nama merek dari bakpao karakter isi coklat lumer tinggi protein ini adalah Denput Pao, di mana Den itu artinya nama abang saya dan Put itu diambil dari nama depan saya dan Pao-nya itu nama usahanya. Jadi saya mengembangkan bisnis ini dibantu oleh abang saya. Lalu di sini terdapat model STP. Apa sih itu STP? Segmentation. Yang pertama itu segmentation. Segmentation terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembeli yang diharapkan dalam usaha bakpao karakter adalah anak-anak dan masyarakat di sekitar tempat. Penjualannya banyak sekali balita, anak-anak maupun orang tua. Yang kedua itu untuk menarik hati konsumen, produk yang akan saya jual yaitu dengan membuat kreasi bakpao karakter kartun yang menarik. Yang ketiga itu untuk mengenai harga penjualan. Saya akan memberikan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian pembeli dan memberikan diskon pada pelanggan yang membeli banyak produk dari kita. Di slide selanjutnya itu terdapat targeting. Targeting ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu kita akan bekerja sama dengan supermarket. Lalu yang kedua itu teknik penjualan yang berbeda. Yang ketiga itu perkiraan kumulatif penjualan. Yang keempat itu untuk pertama kali kami akan melakukan pembuatan brosur. Yang kelima itu terdapat promosi melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian. Yang keenam itu terdapat promosi melalui penjualan secara langsung di tempat yang ramai. Yang ketujuh itu ada cara untuk mendistribusikan produk untuk sampai ke tangan konsumennya secara langsung gitu. Selanjutnya, di slide selanjutnya terdapat positioning, di mana calon pembeli juga diperoleh untuk pemesanan bakpao karakter dengan bentuk atau model yang mereka inginkan. Melalui usaha ini akan melakukan pembuatan bakpao karakter isi coklat lumer dengan berbagai macam bentuk karakter dan kreasi untuk menarik setiap konsumen. Sebagai contoh supaya penjualan bakpao karakter isi coklat lumer ini dapat laris dan menguntungkan nih bagi pengusahanya.
Lalu di sini terdapat marketing mix 4P. Apa sih marketing mix 4P itu? Yang pertama itu ada produk. Lalu yang kedua itu ada branch. Yang ketiga itu ada plunge. Yang keempat itu ada promotion. Di mana yang pertama itu terdapat produk untuk menarik hati konsumen. Produk yang akan saya jual yaitu dengan membuat kreasi bakpao itu karakter kartun yang menarik. Sehingga bakpao karakter yang kami buat akan dijual dengan harga yang murah dan rasanya enak sehingga terjangkau oleh masyarakat. Ukuran yang kami jual itu sangat relatif. Berwarna cerah dan berkarakter sehingga berbeda dengan bakpao yang ada di pasaran lainnya. Range. Untuk mengenai harga penjualan, saya akan memberikan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian pembeli dan memberikan diskon pada pelanggan yang membeli banyak produk kita. Lalu yang ketiga itu ada plunge. Merupakan cara untuk mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan dapat secara langsung ke konsumennya atau melalui perdagangan atau perantara. Seperti pedagang besar atau pedagang kecil. Yang keempat itu terdapat promotion. Promosi melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian di mana konsumen produk berbeda dan juga dilakukan penjualan di tempat pengajian, seminar, sekolah, koperasi maupun acara event lainnya yang menyangkut banyak orang. Promosi melalui penjualan secara langsung di tempat yang ramai atau bisa disebut juga dengan seperti promosi melalui penjualan secara langsung di tempat yang ramai gitu. Lalu di slide berikutnya itu terdapat pasaran digital. Apa sih pasaran digital itu? Pasaran digital itu seperti kayak kita tuh kayak month to month. Terus kita there's bling. Terus yang ketiga itu ada reseller. Yang keempat itu kayak ada media sosial, di mana kita akan menjual barang kita itu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Lazada. Terus ada e-commerce, di mana kita juga berjualan di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Baik, di slide selanjutnya terdapat perencanaan SDM. Perencanaan SDM contohnya seperti siapa sih pemilik usaha atau bisnis ini, dan pemilik usaha atau bisnis ini tuh biasanya disebutnya apa gitu. Nah, pemilik usaha atau bisnis ini disebut dengan owner. Nah, di sini juga ada perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan sebanyak 8 orang berserta jabatannya. Yang pertama itu terdapat owner. Owner sendiri itu memegang sebagai manajer dan chef, di mana dia yang akan mengendalikan keuangan dan bahan-bahan dapur gitu, bahan-bahan pembuatannya. Yang kedua itu ada admin toko. Lalu yang ketiga itu admin barang, yang keempat itu admin online, yang kelima itu tim produksi, yang keenam itu terdapat tim packing, yang ketujuh itu asisten kepala toko, yang kedelapan itu karyawan atau staff. Lalu di slide berikutnya itu terdapat struktur organisasi, di mana di sini terdapat owner, juga sebagai manajer dan chef. Lalu di sini juga terdapat admin toko, lalu di sini juga ada admin barang,
admin online. Lalu admin barang ini tidak mungkin bekerja sendirian. Dia dibantu oleh asisten kepala toko, di mana asisten kepala toko ini membutuhkan tim produksi dan membutuhkan tim packing. Lalu tim produksi dan tim packing ini juga membutuhkan karyawan atau staf lainnya untuk membantunya. Di slide selanjutnya itu terdapat perencanaan produksi. Rencana tempat usaha yang dibutuhkan seperti lokasi yang strategis, mudah dijangkau konsumen. Jam operasional toko kita itu buka dari jam 9 sampai dengan jam 8. Di sini terdapat layout denput pau atau bisa disebut dengan denah toko kami. Lalu di slide selanjutnya itu terdapat produknya. Nah, di sini sudah jelas gambar produknya. Ini gambar produknya sangat lucu sekali. Ada gambar kura-kura, Hello Kitty, bebek, kropi, beruang, terus dan sebagainya. Warnanya juga cantik-cantik, lucu-lucu. Selanjutnya terdapat perlengkapan yang digunakan. Perlengkapannya apa aja sih yang digunakan untuk membuat bakpao itu? Yang pertama itu terdapat kompor gas. Lalu terdapat gas 3 kilo. Lalu di sini juga ada baskom besar, pisau, serbet, panci kukus, wajan, spatula, penjepit kue, sendok. Di slide selanjutnya itu terdapat pengadaan bahan baku. Apa sih pengadaan bahan baku itu? Pengadaan bahan baku tuh seperti kayak bahan-bahan baku yang dibutuhkan gitu loh. Bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat bakpao gitu. Nah, di sini terdapat 1 kilo tepung terigu cakar kembar memiliki 12 gram protein yang tinggi yang bisa dipakai untuk membuat bakpao premium. Tepung terigu protein tinggi juga membuat bakpao bagus seratnya. Namun ada satu kekurangan, yaitu membuat warna bakpao jadi kekuningan. Warna ini dihasilkan dari reaksi gluten dan air. Sebenarnya, jika tidak putih, bakpao tetap akan baik-baik saja rasanya dan teksturnya. Cuman warnanya saja yang berbeda. Lalu di sini ada air hangat secukupnya. Lalu di sini ada 11 gram ragi instan atau setiap 1 sendok makan ragi instan mengandung 4,6 gram protein. Lalu di sini ada 5 sendok teh gula, ada 2 sendok teh garam, 3 sendok teh minyak sayur, 100 gram mentega mengandung 0,9 gram protein, 1 saset baking powder, pewarna makanan. Lalu di sini bahan isiannya apa aja sih? Bahan isiannya terdapat coklat balok diamond yang sudah dipotong dadu berukuran 5 gram. Lalu di slide selanjutnya terdapat prototipe bakpao isi coklat berkarakter. Apa sih prototipe itu? Jadi prototipe itu perbandingan antara gambar dan foto. Bisa dilihat lebih jelas. Sedangkan foto bisa dilihat lebih jelas. Foto produk, ini yang sebelah kanan foto produk, lalu yang di sebelah kiri ini gambar. Gambar ini sangat kurang jelas dan kurang menarik untuk konsumen membeli produk di kita. Jadi kita menciptakan sebuah foto sendiri, yaitu foto produk, supaya daya tarik konsumen itu lebih berminat membeli. Karena
gambar dan warnanya pun, bentuk dan warnanya pun terlihat lebih jelas gitu dibandingkan gambar sebelah sini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu gambarnya tidak begitu jelas, sedangkan sebelah kanan itu sudah pasti jelas foto produk. Itu perbedaan antara gambar dan foto prototype. Baik, di slide selanjutnya terdapat proses pembuatan bakpao isi karakter coklat. Isi coklat berkarakter. Di sini apa aja sih cara pembuatannya apa aja gitu? Bagaimana sih cara pembuatan bakpao ini gitu? Nah, di sini kalian bisa siapkan wadah besar yang bersih, lalu masukkan tepung terigu dan gula halus, lalu aduk hingga rata. Masukkan tepung maizena, boleh pakai atau tidak ya. Tapi kalau untuk ragi itu diwajibkan, ragi dan baking powder itu diwajibkan untuk dipakai. Lalu aduk hingga rata. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Uleni hingga adonan tercampur rata dan pastikan tidak ada gumpalan. Masukkan garam dan mentega putih. Jika tidak ada mentega putih, maka menggunakan margarin. Cuman terdapat kekurangan, yaitu warnanya bakal menjadi warna kuning gitu. Lalu uleni lagi dengan tangan hingga tercampur sempurna. Campurkan pewarna makanan untuk membentuk bakpao karakternya. Diamkan adonan selama 30 menit. Jangan lupa untuk menutup wadah dengan kain. Ambil sedikit adonan, lalu bentuk bulat dan bentuk karakter. Masukkan isi coklat balok yang sudah dipotong dadu, lalu bentuk hingga adonan habis. Diamkan bulatan adonan selama 10 menit, atau bisa disebut dengan proofing. Kita diamkan dulu selama 10 menit, lalu diamkan bulatan adonan yang sudah diisi selama 30 menit. Jadi tadi 10 menit sudah di proofing, kita proofing lagi 30 menit supaya hasilnya lebih cakep lagi, supaya mengembang. Lalu siapkan pengukus dengan api sedang, kukus bakpao selama 30 menit atau hingga bakpao matang. Bakpao siap disantap selagi hangat. Lalu di sini di slide selanjutnya terdapat perhitungan laba, di mana harga pokok sama dengan 205.500. Laba yang diinginkan sama dengan harga pokok dikali presentasi keuntungan yang diinginkan. Harga pokoknya tersebut itu 205.500 dikali presentasi keuntungan yang diinginkan. Berapa sih presentasi keuntungan yang diinginkan itu? Contohnya seperti 50%. Kita ingin untung 50% ya. Sama dengan 102.750. Lalu di sini ada harga jual. Harga pokok ditambah laba. Tadi balik lagi ya, harga pokoknya itu 205.500 ditambah laba. Labanya itu 102.750 sama dengan 308.250. Harga per piecesnya berapa sih? Nah, mari kita hitung di sini ya harga per piecesnya. Harga jual dibagi jumlah produk yang diinginkan. Di mana harga jual itu 308.250. Nah, kita masukin ke sini, lalu dibagi 50. 50 itu tadi presentasi keuntungan ya. Sama dengan 6.165. Nah, dengan modal
205.500 dapat menghasilkan 50 bungkus dengan harga 6.165 dan mendapatkan keuntungan sebesar 102.750. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.